Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan matematika dengan materi distribusi binomial. Distribusi binomial diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Swiss yang bernama Johann Bernoulli. Selain seorang matematikawan, dia juga adalah seorang fisikawan. Sehingga distribusi Bernoulli ini distribusi binomial ini sering juga disebut distribusi Bernoulli. Syarat distribusi binomial, banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap, jadi jangan berubah-ubah. Setiap eksperimen selalu mempunyai dua hasil yang pasti, yaitu sukses atau gagal atau tergantung kebutuhan, bisa lulus, tidak lulus, setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen, jadi tidak ada perubahan pada setiap eksperimen peluangnya. Yang keempat, setiap eksperimen tidak saling pengaruhi. Rumus peluang binomial atau distribusi binomial, peluang berhasil dan peluang gagal. Biasanya kalau peluang berhasil dilambangkan dengan P, peluang gagal dimisalkan dengan Q. Banyak percobaannya dimisalkan dengan N, dan banyak percobaan yang berhasil atau yang diminta dilambangkan dengan X. Dengan X batasannya tidak boleh melebihi dari N dan positif. Sedangkan rumusnya sebagai berikut, di mana ini adalah kombinasi dengan X unsur P pangkat X N dikurangi X. Jadi antara pangkat P dengan pangkat Q ini nanti jumlahnya harus sama dengan N. Kita ke permasalahan pertama. Contohnya ada sebuah koin dilemparkan 3 kali, yang diminta peluang didapatkannya 2 angka pada pelemparan tersebut. Jadi kita bisa menganalisisnya. Banyak percobaan itu adalah 3 kali, N-nya 3, lalu X-nya itu yang diminta 2 angka, jadi 2. Karena ini adalah koin yang mempunyai 2 sisi, maka peluang berhasil dan gagalnya sama. Jadi P setengah, I setengah. Jadi kita gunakan rumus yang peluang distribusi binomial. Jadi N-nya 2, N-nya 3, X-nya 2. Ini kombinasi 3, 2, setengah pangkat 2, setengah pangkat 1. Ini P, ini Q. Jadi jumlah dari pangkat keduanya ini harus sama dengan N, 3. 3 kombinasi 2, itu ada 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial, dikali 2 faktorial. Ini seperempat setengah. 3 kombinasi 2 hasilnya adalah 3. Jadi 3 kali 1 kali 1 dibagi 4 kali 2 sama dengan 3/8. Jadi kita ke permasalahan berikutnya. Ini ada soal seorang balita. Kemungkinan seorang balita tidak diimunisasi campak adalah 1/5. Jadi pada tanggal 26 Juni 2016 di klinik terdapat 4 orang balita. Yang ditanya, berapa peluang dari balita tersebut 2 orang belum mendapat imunisasi campak. Yang kita selesaikan. Jadi sini N-nya ada 4 dan yang di X-nya itu adalah 2. Lalu P-nya, peluang berhasilnya P 1/5 dan peluang gagalnya 1 dikurangi 1/5 itu adalah 4/5. Jadi ingat rumusnya seperti ini sebelumnya ya. Nah, karena yang diminta X sama dengan 2, maka kita tinggal mensubstitusikan unsur-unsur yang sudah diketahui. N-nya 4, X-nya 2. Jadi 4 kombinasi 2, 1/5, P-nya 1/5, dipangkatkan 2, Q-nya 4/5 dipangkat 2. Jadi jumlahnya pangkat
P dengan Q-nya harus berjumlah sama dengan N ya. 4 kombinasi 2, 4 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 per 25, ini 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25. Oke, kita hitung sekarang. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, lalu ini bisa dibagi 4, 2 kali 2, 4, ya habis ya, 1. Nah, kita kalikan 3 kali 2 kali 16 per 25 kali 25. Jadi hasilnya adalah 96 per 625. Kita ke soal selanjutnya. Ini ada data korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia adalah 30%. Apabila diamati 5 orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, dan ditanya berapa peluang yang meninggal paling sedikit 2 orang. Ingat ada kata-kata paling sedikit. Nah, jadi ada 5 orang, N-nya 5, yang diminta lebih dari 2. Kita perbaiki, jadi yang diminta paling sedikit 2 orang atau X-nya lebih atau sama dengan 2. Lalu peluang yang meninggal itu 30%, kita ubah jadi pecahan biasa 3 per 10, sehingga peluang gagalnya atau tidak meninggal itu adalah 1 dikurangi 3 per 10 atau 7 per 10. Nah, ini yang diminta adalah yang meninggal paling sedikit 2 orang atau X lebih atau sama dengan 2. Kita perbaiki dulu, jadi yang diminta X paling sedikit 2 atau X lebih dari 2. Jadi kalau X-nya paling sedikit 2, sedangkan yang diamati 5 orang, artinya itu yang dihitung adalah peluang dari X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 ditambah peluang X sama dengan 4 dan ditambah peluang X sama dengan 5. Sehingga cukup banyak yang harus kita hitung. Nah, supaya perhitungannya lebih sedikit, kita cukup mencari komplement dari peluang X sama dengan atau lebih dari 2, yaitu 1 dikurangi peluang X kurang dari 2. Yang artinya adalah peluang X kurang dari 2 itu X sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi kita cukup menghitung peluang X sama dengan 0 dan peluang X sama dengan 1. Nah, sekarang kita hitung peluang X sama dengan 0. Jadi 5 kombinasi 0, jadi N-nya 5, X-nya 0. 3 per 10, P-nya pangkat 0, 7 per 10, Q-nya pangkat 5. Jadi jumlahnya harus sama dengan N, 5 ya. Kita hitung. 5 kombinasi 0 itu 1. Ini pangkat 0, 1. 7 pangkat 5 itu 16.807. Ini kita biarkan tetap 10 pangkat 5 supaya penulisannya jangan terlalu panjang. Saja kita hitung. Ya, ini kita kalikan dulu. Hasilnya seperti itu. Kita hitung untuk X sama dengan 1. Dia 5 kombinasi 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 4. Jadi jumlahnya 5. 5 kombinasi 1, 5. Ini 3 per 10. Ini 7 pangkat 4. 2401. Kita kalikan ini jadi 10 pangkat 5. Ini 5 kali 3 kali 2401. Ini adalah 36. 36.015 per 10 pangkat 5. Nah, artinya untuk menghitung, jadi kita sekarang menghitung peluang X lebih atau sama dengan 2, artinya 1 dikurangi peluang X sama dengan 0 dan peluang X sama dengan 1. Jadi kita kurangkan, ini deh, kita jumlahkan ini, penyebutnya sudah sama. Ini kita ubah menjadi ini. Jadi 10 pangkat 5 itu 100.000. Ini kita jumlahkan. Hasilnya 52.822. Kita kurangkan 100.000 dikurangi 52.822. Sehingga hasilnya adalah 47.178 per 10 pangkat 5 atau per 100.000. Kita ke contoh soal selanjutnya. Ini
Dalam kantong ada 12 buah bola yang terdiri dari 4 bola merah, 6 bola hijau, dan 2 bola biru. Lalu diambil sebuah bola berturut-turut 4 kali dan setiap pengambilan bola dikembalikan lagi. Artinya setiap percobaan itu peluangnya sama. Nah, ini ditanyakan yang pertama terambilnya 2 buah bola merah dari 4 kali pengambilan. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi untuk yang pertama 2 bola merah dari 4 kali pengambilan artinya N-nya sama dengan 4, lalu X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang yang ditanya adalah peluang 2 bola merah. Artinya peluang pengambilan 1 bola merah itu adalah 4/12. 4 bola merahnya ada 4 dan seluruh bola ada 12. Diseranakan 1/3 sehingga peluang yang bukan bola merah itu adalah 1 dikurang 1/3 atau 2/3. Nah, yang diminta adalah peluang terambilnya 2 bola merah, artinya X sama dengan 2. Kita hitung 4 kombinasi 2, peluangnya yang P tadi 1/3, yang Q-nya 2/3. Hitung 4 kombinasi 2 itu adalah 6, 1/3 pangkat 2 itu 1/9 dan ini 4/9. Kita kalikan adalah 6 kali 1 kali 4, 24/81 atau disetelanakan dibagi 3 hasilnya adalah 8/27. Untuk soal yang B itu 4 kali pengambilan yang ditanya maksimal 1 bola hijau, artinya N-nya itu 4, maksimal itu artinya paling banyak 1 bola hijau. Jadi bisa ditulis X kurang atau sama dengan 1, artinya X-nya itu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, ini kita cari peluang untuk X sama dengan 0 dulu dan X sama dengan 1. Kita hitung dulu peluang P. P itu adalah terambilnya 1 bola hijau. Bola hijau ada 6, jadi 6/12. Sederhanakan setengah, artinya kalau ini P-nya setengah maka Q-nya juga setengah. Nah, kita hitung peluang untuk X sama dengan 0. Artinya 4 kombinasi 0 dari 4 kali pengambilan. 0 pangkat setengah, setengah pangkat 0, 1, setengah pangkat 4. 4 kombinasi 0 itu adalah 1. Setengah pangkat 0, 1 ini 1/16. Ya, hasilnya 1/16. Sekarang kita hitung untuk P peluang X sama dengan 1. 4 kombinasi 1. Ini hasilnya adalah 4. Setengah pangkat 1, setengah, ini setengah pangkat 3, 1/8. Jadi 4 kali 1 kali 1 per 2 kali 8 itu 4/16. Tidak usah disederhanakan karena mau kita jumlahkan. Jadi peluang terambil yang maksimal 1 bola hijau adalah sama dengan peluang X kurang atau sama dengan 1, yaitu jumlah dari peluang X sama dengan 0 dan peluang X sama dengan 1. Ini 4/16 sama dengan 0, X sama dengan 1-nya 4/16, jumlahkan jadinya 5/16. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap untuk subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng. Tetap membunyikan lonceng untuk mendapatkan atau mengikuti video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.